warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, jadi syukur pada kesempatan malam hari ini tidak bisa lepas dari lisan-lisan kita ketika pada malam hari ini kita dimudahkan untuk kita bisa mengawali aktivitas malam hari ini dengan amal-amal ketaatan ibadah saleh. Mudah-mudahan ini sebagai tanda alamat Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki kebaikan, keselamatan, kebahagiaan diri kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Insyaallah kita akan kembali untuk melanjutkan Bapak Ibu di dalam pencarian kita untuk mencari dan menggali apa yang telah diwariskan oleh Sayyidul Anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama yuwarithul ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi mewariskan al-ilm. Faman akhadaha faqad akhadha bi akhdil wafir. Barang siapa yang dia mengambil ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka betul-betul dia telah mengambil bagian yang sangat cukup untuk kehidupan dunia alam kubur sampai besok pada yaumul qiyamah. Mudah-mudahan apa yang kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin betul-betul sebagai tanda alamat kita menjadi hamba umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan senantiasa mendapat hidayah Allah di dunia wal akhirah. Terakhir kita kesempatan ini bab ke-13 dan akhir-akhir insyaallah yang seterusnya sahih tinggal 2 hadis. Bismillah. Ar-rabi'u wal 'ishrun an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akmata fayahmadahu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fayahmadahu 'alayha. Rawahu Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ridha pada seorang hamba jikalau ia makan suatu makanan kemudian memuji kepada Allah atas makanan yang dimakannya itu, atau meminum sesuatu minuman kemudian memuji kepada Allah atas minuman yang diminumnya. Hadis riwayat Muslim. Itu berarti Bapak Ibu untuk hadis qabla al-akhir, hadis sebelum terakhir di dalam bab ke-13. Bahasanya betul-betul pintu kebaikan itu luar biasa banyaknya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat al-jalil kita lain adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-akalata fa yahmaduhu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fa yahmaduhu 'alayha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menegaskan sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala la yarda, betul-betul sungguh akan ridha. Kalimat ridha di sini tentunya Bapak Ibu menunjukkan bahwasanya ini amalan yang luar biasa karena mendapatkan keridhaan Allah. Dan sekali lagi Bapak Ibu bahwasanya orang hidup di dunia ini kan tujuannya cuma satu, mendapatkan keridhaan Allah.
Ternyata Bapak Ibu, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara pintunya adalah anil abdi an ya'kulal akalata wa yahmadahu alaiha. Ketika makan, kemudian ketika makan dia memuji Allah, alhamdulillah. Au yasrab sarbata wa yahmaduhu alaiha, atau ketika minum kemudian alhamdulillah. Insya Allah. Mudah atau susah ini Pak Indra? Dapat kebaikan itu Masya Allah. Cuma mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika makan dan ketika minum. Dan kalau kita perhatikan itu hampir waktu kita itu paling banyak adalah makan dan minum. Misalnya nanti besok sarapan, jam 8 menit, ya. Sama-sama jam 10 makan. Sampai kalau kita perhatikan nggak ada satu kegiatan pun kecuali pasti intinya makan. Saking senangnya menungso itu dengan makan. Sampai ketika bepergian safar pun saya dipikir loh, kok materi ini? Ya Pak Ano, sahih. Jadi ketika lu safari yang Jakarta untuk mampir kono, saya dipikir bahwa mana? Maka tidak aneh bahwa itu wajib kenikmatan yang sering disebutkan oleh Allah Taala ketika seorang hamba di dalam surga mesti makan, minum, terus ngobrol. Itu memang kebiasaan manusia ketika hidup di dunia. Maka besok beriman kiamat di dalam surga juga seperti itu. Nah, Masya Allah, ternyata Bapak Ibu ketika seorang hamba dia makan, ketika dia minum, dan dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, pahala luar biasa. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ada yang kemudian mengambil dalil setiap makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi enggak nunggu sampai selesai semua impoannya tidak. Sekali implok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana Mas Irwan? Kak barbar mampu. Kak ramah-ramah. Bukan masalah itu. Kalah horkoncone. Untuk ya. Alhamdulillah. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini coba perhatikan. Innallaha la yardu 'anil 'abdi an ya'kula akalata. Kan kalimat alhamdulillah. Kalau dia makan alhamdulillah. Bukan kemudian selesai makannya. Bukan ketika selesai minum. Ketika minum misalkan satu botol atau satu gelas, kan berapa kali tegukkan itu setiap teguk alhamdulillah. Jadi nggak nunggu sampai selesai. Insya Allah. Ini dalilnya maka di kalangan para ulama bahwasanya itu sesuatu yang secara zahirnya seperti itu. Setiap memasukkan makanan di mulutnya, kemudian mengunyahnya, kemudian dia sudah menelannya, alhamdulillah. Itu kemudahan, kenikmatan yang luar biasa diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba anda perhatikan ya Ibu, ada seseorang yang dia makan yang tidak bisa. Dia pengen apa? Ketika ditawari, pengen makan apa? Dimasukin, nggak masuk. Sahih. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha aminan bi sirri mu'afan fi jasadi." Apa yang ketiga?
walahu quta yaumi. Barang siapa ketika seorang itu di pagi hari dalam kondisi aman, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, walahu quta yaumi, dia punya jatah makan sehari itu saja. Besok sudah enggak terpikir dari mana makannya, cuma hari ini saja. Maka ketika seorang hamba memiliki tugas negeri ini dan kondisi aman, kemudian sehat badannya, kemudian dia punya jatah makan satu hari itu saja, Rasulullah SAW sudah kemudian mengatakan ta'annahu fi dunia bihadadiriha. Orang yang seperti ini sebagaimana kayak dia sudah memiliki dunia dengan segala isinya. Kita niku berguna itu yang terima kurang terima kasih kan punya jatah makan berapa bulan lama. Saya yakin cuma dari kita kalau cuma sehari 2 hari sepekan adalah. Maka cobalah kita itu ketika berkaitan dengan masalah dunia Bapak Ibu, maka kita itu insya Allah betul senantiasa bersyukur kepada Allah Taala karena kondisi kita itu jauh lebih nikmat dibandingkan manusia-manusia terbaik zaman sahabatul kiram radhiyallahu taala. Nah, insya Allah maka ternyata sesuatu yang ini menjadi tabiat kebiasaan manusia ketika kemudian dia istilahnya menyikapi dengan sikap yang baik maka mendapatkan pahala. Ini baru ketika makan atau minumnya, belum ketika niat ketika makan dan minum. Ya kan? Bismillah, saya ketika makan ini tujuannya dalam rangka untuk menguatkan saya bisa kemudian beribadah, menguatkan saya di dalam masalah taatan kepada Allah. Karena sesuatu yang mubah Bapak Ibu makan tidak mubah dan akan senantiasa mendatangkan pahala kalau diniatkan untuk ketaatan kepada Allah. Berarti dari makan minum saja itu sudah berapa pahala yang akan kita dapatkan. InsyaAllah. Nah, insyaAllah maka inna Allah la yarda 'anil 'abdi an yakuna al-akalata fayahmaduhu 'alayha aw yasrabu syarbata fayahmaduhu 'alayha. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa untuk menjaga amalan ini setiap kita makan dan minum, maka kita kemudian memuji kepada Allah Taala dengan kalimat Alhamdulillah. Maka kita teringat Masya Allah di dalam sholat maghrib tadi, Masya Allah. Tadi sholat maghrib Bapak Ibu rakaat yang pertama, nama sholatnya apa tadi yang dibaca tadi? Ada kalimat Alhamdulillah. Langsung tekok kalimatnya mau masuk. Surah Yunus. Tolong diambil ini. Karena dalam 3 ayat tersebut itu ada Masya Allah pelajaran yang berharga. Dari awal tadi. Nah, perhatikan Bapak Ibu, karena sekali lagi bahasa yang namanya al-ilm itu adalah yang semakin menguatkan keimanan, rasa takut, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhil. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Coba perhatikan Bapak Ibu untuk ayat yang ke-7 ini. Kita sedikit karena nanti di ending terakhir ternyata juga ini ada hubungan dengan seorang hamba yang lisannya senantiasa tidak bisa lepas dari kalimat Alhamdulillah. Dari kalimat Alhamdulillah. Dalam segala kondisi keadaan Alhamdulillah. Nah, coba perhatikan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala
telah mengkabarkan dan tentunya apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha. Coba perhatikan masyaallah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, dengan Allah. Siapa Bapak Ibu? Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha. Dan dia ridha dengan kehidupan dunia dan mutmain, tenang, ya kan? Tentrem, yang dipikir cuma dunia. Terakhir, walladzina hum an ayatina ghafilun. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami, mereka itu lalai, ghafil. Ghafil, lalai. Insyaallah Bapak Ibu. Ini juga mengingatkan Bapak Ibu bahwasanya ada ayat ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Coba Masya Allah. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Kondisi tiang-tiang kafir niku Bapak Ibu, dan na'udzubillah Bapak Ibu, kebanyakan kita kaum muslimin itu juga sedikit demi sedikit seperti itu kondisinya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kalau masalah dunia Masya Allah fasih, pinter, sedangkan untuk urusan akhirat ghafil, lalai. Coba, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita tuh lebih pintar urusan dunia dibandingkan urusan akhirat. Apa sebabnya? Karena memang yang ada di dalam benak kita dunia. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu di dalam hadis yang sahih telah menegaskan Inna Allah yubghid kulla ja'barin jawab sakhab bil aswaq jifatan bil layl imadun bin nahar alim bi amri dunia wal jahil bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu benci kepada siapa? Semua orang-orang yang ja'barin jawab, kasar, yang kasar, nggak punya rasa belas kasihan, nggak punya rasa rahmat. Kebersakhab bil aswaq, supaya teriak-teriak di pasar, nggak punya adab. Kemudian jiba bil lail wa himar bin nahar, nak pemimpin kurta jibah, jadi bangkai, tidur, nggak ada bangunnya sama sekali. Sedangkan ketika siangnya himar, keledai, mak urusan dunia semua. Kemudian terakhir alim diambil dunia wal jahil diambil akhirah. Dan dia alim, pinter, ya, paham betul urusan dunia, tetapi dia jahil urusan akhir. Masya Allah. Maka ini mengingatkan innal ladzina yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya tidak termasuk orang yang seperti ini. Terus tujuan kita tidak ada dalam kehidupan besok pada yaum al-qiyamah. Apa yang akan didapatkan? Fadhal ya Ustaz. Mulai. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات
جنات النعيم. Masya Allah. Berarti kenapa ini? Orang-orang yang tidak ingin untuk berjumpa dengan Allah alias ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang yang riba di dalam kehidupannya cuma dunia, kemudian dia tenang, mikir menggonya terus, dan dia lalai dari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Maka bagi mereka Bapak Ibu, kehidupan dunia cuma sebentar. Maka ulaika mungkin bahasanya orangnya seperti ini, maka mereka itu ma'wahu benar, tempat tinggalnya di neraka. Dimakanu yaksibun, tentunya disebabkan karena apa yang telah mereka kerjakan amalkan. Coba Masya Allah. Sedangkan kemudian kebalikannya, pasti Bapak Ibu jadi lihat mawon di dalam banyak surah ayat di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang masalah yang kafir, kemudian apa yang didapatkan orang-orang yang ingkar kepada Allah, mesti diimbangi dengan orang yang beriman, agar betul-betul menjadi sebagai balance. Ketika gesang mentening juga sama digambarkan, oh nak wong sae seperti ini, orang jelek seperti ini, orang yang beriman seperti ini, orang kafir seperti ini. Mesti ini Bapak Ibu. Ya, demikian juga seperti ini. Setelah itu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala Bapak Ibu menjelaskan innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Mesti. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena sekali lagi iman itu Bapak Ibu, ketika iman yang sahih maka pasti akan melahirkan amal soleh. Di dalam banyak ayat mesti antara iman amal soleh itu digandingkan terus. Padahal amal soleh termasuk iman. Tetapi kenapa kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena saking memang betul-betul ini sebagai pembeda. Nanti yang itu beriman dengan iman yang sahih maka pasti akan melahirkan amal soleh. Dengan orang-orang yang dia beriman tetapi ternyata tidak melahirkan amal soleh, maka ini iman yang tidak benar. Maka innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah berikan hidayah kepada mereka. Tapi ketika seorang itu mendapatkan keimanan, dia bertakwa, bisa beriman soleh, itu semuanya dari yahdihim rabbuhum. Itu hidayah dari Allah. Hidayah, petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Langsung to the point. Akan mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya kan? Di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Coba perhatikan kemudian di akhirnya dakwahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ini Bapak Ibu yang kita ingin ambil di sini bahwa ini terakhir. Jadi ketika seorang hamba itu kemudian masuk dalam surga, di dalam surga lisan senantiasa tidak bisa lepas dari kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi tidak ada Bapak Ibu bahasanya Subhanallah. Dengan Alhamd itu senantiasa menjadi ibadah yang luar biasa, tasbih wa tahmid. Maka disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisani laqilatani fil mizan habibatin ala rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tasbih wa tahmid. Demikian juga kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat bersama istri tercinta Juwairiyah. Kemudian ketika sholat, kemudian ketika subuh itu, kemudian Rasul pindah alias keluar dari tempat sholatnya. Kemudian Juwairiyah senantiasa masih duduk di tempat majlis ketika di sholat tersebut, pikir kepada Allah sampai waktu duha, jam-jam 7:30, 8. Dari sejak subuh terus Juwairiyah senantiasa pikir kepada Allah. Datang Rasulullah SAW kemudian tanya, ya Juwairiyah, kamu tadi belum keluar dari sini sejak aku keluar? Belum ya Rasulullah. Apa yang kamu baca? Ini ya Rasulullah. Ya Juwairiyah, saya baca 3 kali baca ini
Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Sampai 3 kali. Itu lebih berat dibandingkan apa yang kamu baca sejak subuh tadi sampai sekarang. Ketika lisannya itu tidak bisa lepas dari kalimat tasbih wa tahmid. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati 3 kali. Masya Allah. Maka tidak aneh kemudian ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan surah terakhir. Apa surah terakhir yang turun? Surah terakhir apa yang turun? Surah An-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Apa sebutnya? Perintahnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, bertahmidlah kepada Allah dan istighfarlah. Nah, Abdullah, kenapa kok kemudian perintah terakhir itu kok untuk memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar? Apa sebabnya Pak Abdullah? Maksud sih Bang, apa sebabnya? Kenapa kok perintahnya tidak untuk berjihad, tapi kok malah tasbih, tahmid? Mas Anto, betul kan? Mas Anto, no Mas Anto. Hah? Masya Allah. Masalah ilmu. Baik. Mas Farna. Mas Farna. Karena manusia banyak lupa. Baik, Mas Irwan. Hah? Kalau istighfar sahih lah, tapi tasbih tahmid istighfar. Sofia ikhwan, karena memang yang paling relevan, ibadah yang paling tentunya munasib ketika orang itu sudah berumur Bapak Ibu, maka ibadah yang paling afdal ibadah yang ringan. Dan ini ibadah lisan semua, tasbih, tahmid, istighfar. Masya Allah. Maka tidak aneh ketika sudah turunnya ini surah Bapak Ibu, maka Rasulullah SAW itu setiap bermajlis, ketika duduk, nggak bisa lepas dari lisannya itu kalimat istighfar, tasbih, tahmid. Syukur sama 100 kali. Jadi jangan kemudian diremehkan. Apalagi umur-umur kita yang sudah 40, 50, 60 seperti ini Bapak Ibu. Maka ibadah yang paling Masya Allah. Nah, kon sholat sepengingku kita gak kuat ini. Kuat nggak kan? So, kita ngatek 5 menit ngomong kiu kan ini. Kon puasa Dawud kita gak kuat. Masya Allah. Maka ibadah yang munasib, Masya Allah, dipilihkan oleh Allah. Perbanyak dengan tasbih, tahmid, istighfar. Paham Insya Allah? Karena barang siapa yang dia membaca apa? Kalimat tasbih, tahmid 100 kali, diampun dosa-dosanya. Walau seperti bahar, walaupun sebanyak di lautan. Insya Allah. Ayo masalah. Paham? Baik. Itu untuk dalil ataupun hadis yang ke-24, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis qabla al-akhir, karena terakhir sampai pada hadis ke-25.
Nah, paham insyaAllah sekali lagi bahwasanya inna Allah la yarfu 'anil 'abdi ay ya'kula thalatha fa yahmadu 'alaiha aw yasrabu syarbata fa yahmadu 'alaiha. Ibadah yang tentunya tidak bisa lepas dari kehidupan kita, masalah makan dan minum. Ternyata ketika kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah, maka itu adalah mendatangkan pahala yang besar. Nah, untuk hadis yang terakhir itu الخامس والعشرون عن أبي موسى رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوفة قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة متفق عليه. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang muslim itu wajib bersedekah. Abu Musa bertanya, tahukah baginda jikalau ia tidak mempunyai apa-apa? Beliau menjawab, kalau tidak ada hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya. Kemudian ia dapat memberikan kemanfaatan kepada dirinya sendiri. Kemudian bersedekah. Ia bertanya lagi, tahukah baginda jikalau ia tidak mampu berbuat demikian? Beliau menjawab, hendaklah ia memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Ia bertanya lagi, tahukah baginda jikalau ia tidak dapat berbuat demikian? Beliau menjawab, hendaklah ia menyuruh berbuat baik atau kebaikan. Ia bertanya lagi, tahukah baginda jikalau ia tidak mampu berbuat demikian? Beliau menjawab, hendaklah ia menahan diri dari berbuat kejahatan. Maka yang demikian itu termasuk sedekah. Berarti kan hadis terakhir dari sahabat al-jalil tidak lain adalah Abu Musa al-Ash'ari al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslim sedekah. Kalimat ala kulli muslim sedekah ini memberikan makna bahwasanya memang hukum asalnya itu pada diri seorang muslim itu ada kewajiban untuk bersedekah. Ini mengingatkan kita dengan hadis yang dulu sudah kita baca. Setiap terbit matahari, maka semua persendian tulang-tulang kita itu ada kewajiban untuk disedekah. Padahal persendian kita jumlahnya 360. Gono ping 10.000. Betina 10.300 swidak ini. Itu mas, 300 swidak ping 10.000. 3.600.000. Padahal nak lorong napa nih? Sing lontong itu napa? Asam urat. So, pernah merasakan nggak? Coba pernah merasakan? Itu kan cuma berapa itu? Senti berapa? Iya kan? Masya Allah. Maka tidak aneh tadi disebutkan bahwa ketika setiap pagi aman, sehat, itu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Maka tidak aneh, maka kemudian disebutkan bahwa ketika dalam seperti itu asalnya itu punya kewajiban untuk sedekah. Sebagai bentuk apa syukurnya itu. Ketika Allah berikan kenikmatan sehat, maka sebenarnya kita punya kewajiban untuk bersedekah. Maka tadi kita itu persendian semua badan kita itu ada 360. Kalau seandainya kali 1000 saja sudah 360. Nggak mungkin. Nggak mungkin apa? Nggak mungkin. Mungkin nggak mungkin. Kenapa? Kata mungkin nggak punya. Yang kedua, bakhil kita itu. Itu baik. Maka kemudian ketika mendengar ini kemudian Abu Musa itu langsung, Masya Allah, punya kewajiban untuk sedekah dan akan duit pripun. Dan gitu.
Maka pertanyaannya gimana begini? Ara'aita in lam yajid ya Rasulullah? Menawi mboten gadah pripun ya Rasulullah? Enggak punya ya Rasulullah. Tuh perhatikan. Qala ya'mal biyadaihi fayanfa'u nafsu wa yatasaddaq. Ini asalnya. Asalnya adalah seorang hamba itu ketika hidup di dunia ini, maka yo bekerja, beramal, nyambut gawe, ya'mal biyadaihi dengan kedua tangan. Jangan kita cuma kemudian meminta-minta, enggak. Kerja, jika ifah kehormatan dengan kerja. Dengan seperti itu bisa kemudian untuk bermanfaat pada dirinya apa yang dia butuhkan, plus dia bisa kemudian bersedekah dari sisa atau intinya. Nampak belum? Ketika sedekah itu biasanya sisanya atau pokoknya. Enggak. Kalau kita itu bersedekah itu biasanya pokok atau sisa. Ayo, sisanya. Makanya ketika di dalam hadis, ingat ya hadisnya apa? Hadis ketika seorang hamba besok pada yaumul qiyamah dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala, maka seorang hamba itu yang teringat pertama kali kan hartanya. Bojo, anak, dulur, untuk keri. Yang pertama, duit. Apa sebabnya? Kenapa kok sih kelingan pertama kok duitnya ya Pak Indra? Apa sebabnya? Hah? Pengen sudah kok? Besok yang pengen sudah kok? Jadi ketika dibangkitkan langsung kelingan bisik duitku akeh ya toh. Mali hartaku nih dia. Jadi yang ditanya pertama kali itu hartanya. Apa sebabnya Mas Irwan? Karena wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena memang tabiatnya manusia itu sangat dan sangat cinta harta yang sangat berlebihan. Maka biasanya kalau urusan nak bondo ini masalah harta itu wis gak pandang bulu. Bolo, ponco, dulur, pada sikat. Maka kemudian ditanya dalam harta kira langsung dijawab oleh Allah, ya abdi maluka alladhi akalta waladista watasadaqta. Wahai hambaku, bondomu piye sing mbok pangan eten. Alladhi akalta fa'ablai waladista fa'ablai. Yang aku kamu pakai itu baju, kendaraan, rumah, fa'ablai. Jadi barang rongsokan. Wa tasaddaqta fa'abqai. Dan yang kamu sedekahkan itu yang kekal untuk dirimu. Maka pertanyaan tadi ketika kita sedekah itu pokoknya apa sisanya? Pasti sisanya. Nah ono sisanya. Nak kene tenane Mas Irwan. Alapane kene Masya. Oh nang surga malah akeh. Benar, sahih. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu, maka yang betul ya harta kita itu yang paling banyak kan dua ini saja Pak. Masalah mangan. Kalau masalah sandang. Itu paling banyak menghabiskan harta kita. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu cuma makan kurma atos, banyu putih, telung sasi. Nah, itu kuat betul ini. Kemudian omah itu
ngeten Pak, atap ini tendul omahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Masya Allah bersedekah, bagaimana luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memberi PNKP tak lembah lagi. Jadi orang sifat loh Mas. Maka betul, berimanlah kepada Muhammad, orang yang tidak takut dengan kemiskinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering perutnya diganjel dengan batu. Saking luwe ini dialami Abu Bakar, Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika tengah malam keluar itu, kemudian ketemu tiga-tiganya itu, kenapa kok keluar? Luwe. Terakhir kemudian Rasulullah keluar. Loh, kok pada keluar kenapa ya Abu Bakar ya Umar? Lapar ya Rasulullah. Anak kadzalik, aku juga sama. Oke. Ayo nang omai Abu Haitham, sahabat Ansar. Datanglah kepada rumahnya Abu Haitham di pinggiran Madinah ketika itu. Kemudian tapak-tapak rumahnya, ternyata pas keluar ngambil air dingin. Ada istrinya, sudah dipersilakan masuk. Setelah itu tidak lama datanglah Abu Haitham dengan membawa jerigen banyu adem. Melihat tiga orang yang sangat istimewa datang ke rumahnya, Masya Allah, bahagia luar biasanya Abu Haitham. Langsung kemudian masuk ke rumah dan mempersiapkan kepada istrinya, siapkan makanan yang terbaik, berikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Untuk diberikan itu makanan, makanlah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhum, kemudian sampai kenyang. Sampai kenyang. Terakhir kemudian diberi air minum dingin yang diambil tadi. Itu berarti kan memberi. Ketika dikasih air minum dingin tersebutlah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, ya Abu Bakar ya Umar, thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Sungguh betul-betul besok hari yaumul qiyamah kita akan ditanya tentang kenikmatan yang itu. Banyu putih saat bukanku ditanya. Ini minimal. Maka tidak aneh ini urusannya dengan, kalau kita perhatikan surahnya surah apa itu? Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Surah apa? Surah apa tak keluar? Surah At-Takatsur. Sangat relevan sekali loh Bapak Ibu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Terakhir, thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kalau cuma banyu putih mawon dari tangklepi terus alhaakumut takatsur, kalian banyak-banyakan di dalam masalah dunia, nggak akan ditanya? Tak mungkin. Insyaallah. Karena minimal dia itu mesti nak banyu putih mobil. Baik. Maka alhaakumut takatsur, dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu at-takatsur, kemudian setelahnya al-asr, setelahnya adalah al-humazah. Itu urutannya di dalam mushaf. Ya, at-takatsur, al-asr, al-humazah. Apa hubungannya? Ternyata hubungan para ulama bahasanya ini letak di dalam ayat atau surah di dalam Al-Quran, itu ada hubungannya per surah itu. Al-asr wal-asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, demi zaman, sesungguhnya semua manusia di dalam kerugian. Apa sebab kerugiannya? Alhaakumut takatsur. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jadi hubungannya kuat sekali Bapak Ibu. Sebab terbesar orang itu akan merugi
ketika hidup di dunia itu alhaakumut takatsur. Akeh-akehan bodoh melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Coba perhatikan kembali kepada hadis. Ilam yajid ya Rasulullah qala ya'mal biyadayhi fayanfa nafsahu wa yatasaddaq. Qala araita illam yastati'. Masya Allah, pertanyaan Abu Musa ini luar biasa. Pertama, kalau nggak boleh gimana? Dia kerja. Nah, itu untuk dirinya dulu, kemudian sedekah. Kalau nggak mampu ya Rasulullah, illam yastati'. Qala yu'inu dal hajah al-malhum. Ya, nolong sih kan? Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Malhum, misalkan ada orang yang dia ngangkat sesuatu, ya kan, untuk bantuan dibantu. Ketika orang yang dia misalkan ya, menolong orang-orang yang memang istilahnya dalam kondisi dia membutuhkan pertolongan. Malhum. Jadi memberikan pertolongan dan bantuan. Kemudian disebutkan kalau araita illam yastati', bagaimana dia tidak mampu ya Rasulullah? Maka qala ya'mur bil ma'ruf awil khair. Jadi kalau tidak mampu memberikan pertolongan dengan bantuan tenaganya atau mungkin hartanya atau yang lainnya, maka ya'mur bil ma'ruf, perintahkan yang baik, ngajak yang baik. Ngajak yang baik. Atau menunjukkan di sana ada kajian, di sana ada ta'lim, ayo kita untuk kemudian belajar. Jadi jangan sekedar kita tuh semuanya aku ngaji, aku serasa aja. Salah. Kenapa salah? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi orang yang akan terbebas dari kerugian itu bukan cuma orang yang beriman pada masalah yang tidak, tapi orang yang dia kemudian mengajak di dalam kebaikan. Kalau pokoknya gue yakin, sebetulnya aku selamat. Berapa kita kan seperti itu. Paham, insyaallah. Qala ara'aita illam yaf'al, ya Rasulullah, bagaimana kalau ternyata itu pun sudah tidak dikerjakan ya Rasulullah? Gak mampu ya Rasulullah, ngajak-ngajak kan mengabot. Ngajak itu apa tuh betul? Ngajak kebaikan apa tuh betul Pak Imam? Nah, apa? Nah, saya apa? Mas Riano, kenapa berat? Saya diajak nggak mau tak masuk abad. Insyaallah. Teringat dengan nasihat Luqman al-Hakim kepada putranya, ya bunai aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asab. Wahai anakku, tegakkan sholat, dirikan sholat, ajak kebaikan, cegah kemungkaran, dan sabar memang. Ngajak ya butuh kesabaran. Apa nih? Apalagi mencegah kemungkaran, tambah apa nih? Kenapa? Bisa ditutupi. Namun, ayo sholat yuk. Nah, masjid jamaah. Aku titip ya. Ada mau nggak titip kamu? Tapi ini anda mau ngomong di akhir ojo benunggal masih keperuk warga mungkin. Maka wasbir ala ma asaba. Masya Allah menjadi. Qala ara'aita in lam yaf'al qala yumsik an syarri fa innaha sadaqah. Terakhir. Nak kita mboten sakit obah napa-napa. Nggak bisa berbuat sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Minimal yumsik nafsahu an syarr. Minimal ojo berbuat kejelekan. Wis. Maka yang dikatakan apa orang itu baik itu adalah badlun nada wa kaful adhan.
wahtimalul adza. Akhlak yang baik itu adalah badrul nada. Pertama, kei, berikan kebaikan. Nah, kaiso kaful adza, jangan berbuat kejelekan. Kita iso beri, kalau nggak bisa, jangan menyakiti. Jangan menyakiti. Dan nak disakiti dia. Sabar. Ihtimalul adza, komponen dengan lego ihtimalul adza. Masya Allah, betul-betul akhlak seorang muslim itu luar biasa kalau kita kembali kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham insyaallah Bapak Ibu, ini pintu-pintu kebaikan yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan memberikan pencerahan al-ilmu nafi di mana kita sendiri dan kita semakin bersemangat Bapak Ibu untuk memberikan kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Assalamualaikum, demikian insya Allah selesai untuk ke-13. Insya Allah pertemuan 2 pekan yang akan datang kita akan masuk pada bab ke-14, bab al-iqtisad fil ibadah. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, Alhamdulillah. Enggak ada. Mas Santok kita mantok piye gitu. Napa Mas Santok? Gedek gitu ya. Ras maput kan? Oh belum. Paling masuk silo barang ini. Baik, terus apa yang ditanyakan? Para sahabat, itulah Rasulullah. Para sahabat itu demikian. Walladzina tabawwa'u ad-darul iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini kisahnya Abu Talha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tamu, ternyata Rasulullah keliling rumah istri Rasulullah tidak punya makanan sedikit pun itu. Rumah-rumah istri Rasulullah. Coba bayangkan itu. Sampai terpaksa kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mampu untuk menjamu tamuku, dan enggak mampu, dan dia bohong. Ngacunglah satu sahabat siapa? Abu Talha. Kemudian dibawa ke rumahnya, tanya dengan istrinya, ada makan? Enggak ada. Cuma untuk anak kita, Pak. Tidurkan anaknya. Keluarkan semua makanannya, kasihkan ke tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus matikan lampu. Terus ikut makan pura-pura. Kan makannya yang bersohan. Bersohan, matikan lampu, pura-pura ikut makan. Sahibul bait. Tamunya makan lahap, pemilik rumahnya kelaparan. Ini gak ngedek loh, Mas. Itu kelasnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kondisinya seperti ini. Sedangkan kalau kita gimana? Ini pertanyaannya. Tunggu jawabannya 2 pekan yang akan datang, insyaallah. Dan teko pisan teko nih. Barakallahu fiikum wa demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.